Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran penjas adaptif. Adapun yang pertama, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vika Nurida, saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Angkatan 2024, NIM 2417100809. Adapun dosen pengampu, Ibu Rosti SPD MPD. Dan kita akan belajar penjas adaptif, yang dimana di dalamnya membahas anak dengan gangguan sensorik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik anak dengan gangguan sensorik. Materi kali ini sangat penting dipahami, terutama bagi calon pendidik ya, orang tua maupun pemerhati anak berkebutuhan khusus. Anak-anak dengan gangguan sensorik seringkali tampak berbeda dalam cara mereka merespon lingkungan di sekitar mereka. Mungkin tampak terlalu sensitif terhadap suara, cahaya, atau sentuhan, atau justru kurang peka terhadap rangsangan tersebut. Kondisi ini disebut dengan gangguan pemersesan sensorik, Sensory Processing Disorder atau SPD. Gangguan sensorik bukanlah masalah atau perilaku semata, melainkan berhubungan dengan cara otak menerima menafsirkan informasi dari panca indera. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bahas secara mendalam. Adapun yang pertama yaitu pengertian gangguan sensorik. Gangguan sensorik adalah suatu kondisi ketika otak mengalami kesulitan menerima atau mengatur dan merespon informasi sensorik yang datang dari lingkungan atau dari tubuh sendiri. Anak-anak dengan gangguan sensorik bisa terlalu peka atau disebut hipersensitif dan juga atau kurang peka hiposensitif terhadap rangsangan seperti sentuhan, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan keseimbangan. Kesadaran tubuh atau posisi tubuh proprioceptif. Jadi ketika anak mengalami gangguan sensorik, otaknya tidak dapat memproses informasi dari indera dengan tepat, sehingga memengaruhi perilaku, emosi, dan kemampuan belajar anak. Jenis-jenis gangguan sensorik. Secara umum, gangguan sensorik dibagi menjadi 3 jenis utama. Adapun jenis yang pertama itu gangguan modulasi sensorik atau sensory modulation distortion. Anak mengalami kesulitan dalam mengatur intensitas respon terhadap rangsangan. Ciri-cirinya bisa berupa terlalu sensitif terhadap suara, cahaya, atau sentuhan, mudah kaget, takut, atau menangis. Tidak sensitif sama sekali, misalnya tidak bereaksi saat dipanggil atau disentuh. Mencari rangsangan terus-menerus seperti suka menabrak benda, menggigit pensil, atau berlari tanpa henti. Adapun yang kedua, gangguan diskriminasi sensorik atau anak sulit membedakan jenis dan sumber rangsangan sensorik. Seperti contohnya yaitu tidak bisa membedakan tekstur kasar dan halus, sulit mengenali arah suara, tidak mampu membedakan benda hanya dengan perabaan. Adapun yang ketiga, gangguan motorik berbasis sensorik. Kondisi ini menyebabkan anak kesulitan mengkoordinasikan gerakan tubuh akibat pemeresan sensorik yang terganggu. Misalnya, anak terlihat kaku atau canggung dalam bergerak, sulit menjaga keseimbangan, koordinasi tangan dan mata, kurang baik saat menulis atau melempar bola. Baik, adapun materi yang ketiga, karakteristik umum anak dengan gangguan sensorik. Berikut beberapa karakteristik yang sering ditemukan. Yang pertama, sensitivitas berlebihan, hipersensitif. Anak bisa menunjukkan reaksi berlebihan terhadap hal-hal yang bagi orang lain biasa saja, misalnya menutup telinga karena suara keras atau ramai. Tidak suka disentuh, dipeluk, menolak memakai pakaian tertentu karena terasa gatal. Menolak makanan dengan
tekstur tertentu, takut pada ayunan atau perosotan. Yang kedua, kurang responsif, hiposensitif. Sebaliknya, beberapa anak tampak tidak merespon rangsangan sama sekali, tidak bereaksi saat mendengar suara keras, tidak sadar jika tubuhnya kotor atau terluka, sering menabrak benda tanpa merasa sakit, terlihat lesu, atau memiliki kesadaran tubuh yang baik. Adapun yang ketiga, pencari sensasi sensory seeking. Ada pula anak yang justru mencari pengalaman sensorik terus-menerus, menyentuh segala sesuatu di sekitarnya. Suka berputar, melompat, atau berguling, mencium, atau menjilat benda secara berulang. Menyukai aktivitas fisik yang intens seperti memanjat, menabrak, atau berlari terus-menerus. Adapun materi yang keempat, dampak gangguan sensorik terhadap perkembangan anak. Gangguan sensorik dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan antara lain. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Anak mungkin terlambat dalam perkembangan motorik halus maupun kasar. Contohnya yaitu sulit menulis, memegang sendok atau mengikat tali sepatunya sendiri, sulit berjalan seimbang atau bermain bola. Yang kedua, perkembangan kognitif, kesulitan memproses rangsangan membuat anak sulit fokus dan cepat lelah, sehingga presentasi akademiknya bisa menurun. Adapun yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Anak sering tampak mudah marah, cemas, atau menarik diri karena tidak nyaman dengan lingkungannya sendiri. Mereka mungkin menghindari teman-teman sebayanya atau tampak berbeda dalam interaksi sosial. Adapun yang keempat, perilaku anak bisa tampak hiperaktif, tidak bisa diam atau justru pasif. Kadang perilaku ini disalahartikan sebagai kenakalan, padahal berasal dari kesulitan sensorik. Adapun materi yang kelima, strategi penanganan dan pendekatan pendidikan. Menangani anak dengan gangguan sensorik memerlukan pendekatan khusus seperti berikut. Beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, terapi okupasi. Terapi ini membantu anak belajar menyesuaikan diri terhadap rangsangan sensorik. Contohnya dengan terapi integrasi sensorik, seperti bermain ayunan, menyeimbangkan tubuh, atau aktivitas menyentuh berbagai tekstur. Adapun yang kedua, lingkungan belajar yang ramah sensorik. Guru bisa menyesuaikan ruang belajar agar rasa nyaman, pencahayaan lembut, mengurangi kebisingan, memberikan waktu istirahat sensorik atau sensory break. Adapun materi yang ketiga, pendekatan individual seperti anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka guru perlu memahami karakteristik tiap anak dan menyesuaikan metode pembelajarannya. Adapun yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan terapis. Guru dan orang tua perlu bekerja sama dengan terapis agar perkembangan anak terpantau secara konsisten. Baik, materi yang keenam, contoh kasus singkat, misalnya ada seorang anak bernama Raffi, usianya 7 tahun. Raffi tampak sering menutup telinganya saat di kelas, menolak disentuh dan menangis ketika suara musik terlalu keras atau nyaring. Setelah dilakukan observasi, ternyata Raffi mengalami hipersensitivitas auditori. Dengan terapi dan dukungan guru seperti menyediakan ear protector dan memberi instruksi dengan suara lembut, Raffi perlahan mulai bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Adapun yang ketujuh, peran guru dalam membantu anak dengan gangguan sensorik.
Guru memiliki peran penting di antaranya, satu, mengamati perilaku anak secara teliti. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, memberi dukungan dan emosional. Yang kelima, menjadi penghubung antara orang tua, sekolah, dan tenaga profesional. Baik, di sini saya akan menyimpulkannya. Anak dengan gangguan sensorik memiliki cara unik dalam merasakan dunia di sekitarnya. Mereka bukan hanya yang nakal atau malas, melainkan anak yang membutuhkan pemahaman dan dukungan agar dapat berkembang optimal. Dengan memahami karakteristik mereka, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, ramah, dan empatik. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam sekolah kanak-kanak.